Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabur Riqaq, tentang melembutkan hati ya, agar memiliki kelembutan hati. Dengan kelembutan hati itu sehingga mudah menjadi taat gitu ya, sehingga mudah menjadi taat. Masih bab sangat bukan ini karena hadisnya sangat banyaknya. Hadisnya banyak nih di bab ini kan. Masih bab 50 berapa nih? Bab 51 ya. Yaitu tentang sifat surga dan neraka. Surga dan nerakanya seluruhnya ada 70 hadis, 27 hadis. Baru 3 hadis. Ya, yang ketiga kemarinnya yang menyatakan setelah semua penghuni neraka berada di neraka yang abadi itu ya, yang penghuni neraka berada di neraka, kemudian penghuni surga berada di surga, diserukanlah atau ya diserukanlah kepada mereka gitu ya, kematian diseret dibawa ke satu tempat antara surga dan neraka, kemudian kematian itu disembelih, kematiannya itu dihilangkan. Nah, diserukanlah kepada penghuni surga, wahai penghuni surga, tidak ada lagi kematian. Demikian juga hal yang sama diserukan kepada penghuni neraka, wahai penghuni neraka, tidak ada lagi kematian. Nah, maka semakin bertambahlah kenikmatan dan kegembiraan penghuni surga, dan sebaliknya bagi penghuni neraka bertambahlah kepedihan, kesengsaraan, kenistaan penghuni neraka. Ya, karena ya setelah mendapat kabar demikian bahwa bagi mereka itu tidak ada lagi kematian, ya artinya kan mereka abadi di dalamnya. Penghuni neraka di neraka abadi, penghuni surga juga abadi di dalam surga. Yang keempat sekarang ya, hadis keempat nih. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqulu li ahlil jannah. Nah, ini sekarang ini tentang penghuni surga nih ya, bab surga gitu sekarang nih, hadisnya tentang surga nih. Innallaha yaqulu li ahlil jannah, ya ahlal jannati fayaquluna labbaika rabbana wa sa'daik, fayaqulu hal raditum, fayaquluna wa ma lana la narda wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqika, fayaqulu ana u'tikum afdala min zalik. Qalu ya rabbi wa ayyu syai'in afdalu min zalik, fayaqulu uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Nah, demikiannya redaksi hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yaqulu li ahlil jannah, sesungguhnya Allah berfirman kepada penghuni surga. Bertanya di sini persisnya ya, Allah bertanya itu, sesungguhnya Allah bertanya kepada penghuni surga, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga,
Fayaquluna, kemudian mereka penghuni surga menjawab, labbaika rabbana wa sa'daik. Ini jawaban panggilan yang jawaban itu untuk sebuah panggilannya dengan jawaban yang penuh hormat, bahkan jawaban yang mengagungkan si pemanggil. Ya labbaika rabbana, ya labbaika wahai Tuhan kami, wa sa'daik. Fayaqulu, kemudian Allah bertanya, hal raditum, apakah kalian sudah merasa ridho? Itulah terjemah dulunya, apakah kalian sudah merasa ridho? Fayaquluna, kemudian mereka menjawab, wa ma lana la nardo. Mengapa, atau ya mengapanya, mengapa tidak gitu ya, mengapa tidak, atau apa yang membuat kami tidak ridho gitu, apa kalian sudah merasa ridho? Nah, apa yang membuat kami tidak ridho? Wa qad a'taitana malam tu'ti ahadan min khalqika. Ya, karena engkau telah memberikan kepada kami apa yang tidak engkau berikan kepada seorang pun dari hamba-hambamu. Nah, demikiannya jawaban penghuni surga. Wahai penghuni surga, apa kalian sudah ridho? Artinya ridho dengan segala-galanya yang ada di surga. Fayaquluna, kemudian menjawab, nah, apa yang membuat kami tidak ridho? Nah, karena engkau telah memberi kami segala itulah sesuatu yang tidak engkau berikan kepada seorang pun dari hambamu. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, ana u'tikum afdhala min zalik. Aku akan memberi kepada kalian yang lebih utama, yang lebih istimewa, yang lebih baik, tentunya lebih baik, lebih utama, lebih istimewa dari semuanya yang sudah kalian dapatkan. Qalu, kemudian penghuni surga bertanya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wa ayyu syai'in afdalu min zalik. Apa yang lebih utama? Ya, apa yang lebih utama? Apa yang lebih? Ya lebih, hanya apa yang lebih dari ini? Apa yang lebih utama dari semua itu? Ya, dari semua yang sudah kami dapatkan di surga. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, uhillu alaikum ridwani. Aku halalkan, aku berikan, ya aku tetapkan, lah gitunya, aku berikan gitu, aku tetapkan bagi kalian keridhoanku. Fala, nah ini nih yang dimaksud aku berikan, ya aku halalkan, aku berikan kepada kalian keridhoanku. Fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Ini yang disebut keridhoan di sini adalah, maka aku tidak akan marah, aku tidak akan murka lagi terhadap kalian selamanya. Itulah hanya redaksi hadisnya nih. Sekali lagi nih hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah berfirman kepada penghuni surga. Allah memanggil penghuni surga, wahai penghuni surga. Kemudian mereka menjawab, labbaika, wahai Tuhan kami, wa sa'daik. Kemudian Allah bertanya, apakah kalian sudah merasa ridho dengan semua yang kalian dapatkan di surga? Fayaqulu, dan kemudian mereka menjawab, apa yang membuat kami tidak ridho? Karena engkau telah memberi kepada kami segala sesuatu yang tidak engkau berikan kepada seorang pun dari hambamu. Kemudian Allah berfirman, aku akan memberi
kepada kalian sesuatu yang lebih afdal, sesuatu yang lebih utama, lebih istimewa dari semuanya. Mereka para penghuni surga bertanya, wahai Tuhanku, apa yang lebih utama, lebih istimewa dari semua ini? Allah menjawab, aku halalkan bagi kalian, aku berikan bagi kalian, aku tetapkan bagi kalian keridhoanku, yaitu aku tidak akan marah, aku tidak akan murka kepada kalian setelah ini sampai kapanpun. Aku tidak akan murka, tidak akan marah kepada kalian sampai kapanpun. Nah, ini dulu mumpung ingat ya, hadis yang menerangkan tentang ini, orang yang sedang sholat, itu hakikatnya kan sedang berdialog, sedang berbicara, sedang ngobrol dengan Allah. Nah, demikiannya ada hadis yang menerangkan demikian. Itu hadis itu riwayat Bukhari di dalam kitab sholat, sudah agak lama juga nih ya, kajiannya tentang hadis tersebut. Nah, Ibnu Hajar al-Asqalani ya di dalam kitab Fathul Bari ketika menerangkan hadis tersebut, yang namanya munajat, dialog, ngobrol gitu kan, orang yang sedang sholat itu orang yang sedang ngobrol dengan Allah, dialog, ngobrol dengan Allah. Yang namanya dialog, yang namanya ngobrol pasti dua arah gitu ya. Kalau berdua ngobrol artinya ya si A ngomong apa kepada si B, kemudian si B ngomong apa kepada si A, dan ngobrol gitu berdua. Nah, orang yang sedang sholat itu sedang ngobrol, sedang berbicara, sedang berdialog dengan Allah. Nah, adapun isi obrolannya gitunya, apa sih omongannya, obrolannya? Kalau bagi orang yang mengerjakan sholat, nah bacaan sholatnya itu isi dialognya. Gitu ya, orang yang sedang sholat itu bacaan sholatnya itulah obrolan dengan Allah. Di mana bacaan sholat itu kan dua macam isinya, pujian dan permintaan. Ini orang yang sedang sholat itu bacaan sholatnya itu jadi dialognya, dan seperti itu dialog bicara kepada Allahnya. Pujian untuk Allah dan permintaan, artinya permintaan dirinya kepada Allah. Nah, selama mengerjakan sholat, membaca bacaan sholat, nah semua bacaan sholat itu menjadi isi dialognya dari orang yang sholat ini kepada Allah. Nah, kalau dari Allah kepada orang yang sedang sholat, obrolannya apa? Allah ngomong apa gitu ya. Kalau orang yang sholat ngomong kepada Allahnya itu melalui bacaan sholatnya. Bacaan sholatnya itulah isi obrolannya. Nah, adapun dari Allah kepada manusia itu bukan hakiki berupa perkataan gitu ya. Dari Allah kepada manusianya gitu ya, bukan berupa obrolan hakiki, perkataan gitu. Terus Allah ngomong apa kepada orang yang sholat? Dialog dari Allah kepada manusianya itu dengan arti majazi, dengan arti kiasan gitu, ngobrol disebutnya. Sebetulnya Allah nggak ngomong apa-apa, tapi ya dari Allah kepada orang yang sedang sholat itu dua gitu. Allah menyampaikan dua hal, memberikan dua hal kepada orang yang sholat, yaitu rahmat dan ridhonya. Itunya yang dalam tanda kutip berarti dialog gitu, isi dialog dalam tanda kutip dari Allah kepada orang yang sedang sholat, yaitu Allah memberikan rahmat dan ridhonya. Nah, tentang keridhoan Allah nih ya, tentang keridhoan Allah itu, nah di hadis ini setelah di dalam surga, nah ditegaskan keridhoan Allah itu yang seperti apa.
Ya, keridhaan Allah itu seperti apanya, yang bagaimana Allah menyampaikan rahmat dan ridhonya gitu ya. Kalau rahmat itu Allah artinya Allah mengasihi, Allah menyayangi, Allah mencintai. Itu yang Allah berikan kepada orang yang mengerjakan sholat. Ya, rahmat dan ridhonya. Nah, kalau ridhonya di dunia juga sama. Di dunia juga sama. Apabila Allah meridhoi seseorang, berarti Allah tidak akan marah. Allah tidak akan murka kepada orang yang Allah ridhoi. Nah, kalau dalam apa sih hadis ini di waktu ini kajian Dalilul Falihin, bab sabar kalau nggak salah ya, bab sabar. Apabila ada azab, siksaan ini siksaan gitu ya. Apabila ada siksaan yang Allah berikan kepada seorang mukmin di dunia, itu adalah rahmat. Itu adalah rahmat. Justru Allah menyayanginya. Karena orang mukmin tersebut memang dia bersalah, memang dia berdosa. Nah, Allah segerakan hukumannya gitu ya, karena bersalah nih orang itu bersalah, orang itu berdosa. Allah segerakan hukumannya di dunia. Justru itu cara Allah menyayangi orang yang beriman. Dia harus membayar kesalahannya. Dia harus mendapatkan hukuman, oleh Allah dihukum dengan azabnya, berupa azab. Dan Allah segerakan ketika di dunia, justru karena Allah menyayanginya. Karena siksaan di dunia ini bagaimanapun itu ya, manusia itu masih bisa, katakanlah masih bisa lah, masih mampu gitu menahannya. Dengan cara demikian maka orang tersebut sudah bersih dari dosa atau kesalahannya, karena dia sudah mendapat hukuman dari Allah. Sehingga nanti di akhirat dosa tersebut itu sudah bersih. Nah, dosanya sudah bersihnya karena sudah mendapatkan hukuman dari Allah ketika di dunia. Nah, itu dulunya di bab sabarnya, di antara rahmat Allah, di antara cara gitu ya, di antara cara Allah menyayangi, mengasihi, mencintai seorang hamba itu dengan cara demikian. Tapi tidak selalunya, ini diantaranya, di antara cara Allah menyayangi, mencintai seorang hamba itu dengan menyegerakan azabnya ketika di dunia. Karena azabnya sudah Allah berikan di dunia, maka untuk di akhirat dia, si hamba itu sudah bersih dari dosanya, karena dia sudah menerima hukumannya, sudah menjalani hukumannya. Nah, terkadang terkadang kita nih ya, kalau merujuk hadis tadi itu sebetulnya, karena sebetulnya orang kan tidak mau kan di dunia ini, katakanlah tidak mau itu mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang menyakitkan. Padahal kalau merujuk kepada hadis tadinya, apabila menyadari itu ya, itu orang yang suka mengatakan anaknya hirup niki kieu teuing. Tah nya biasa kieu wae hirup teh gampang sebenarnya kan. Kieu wae mah ganti kok kitu robah. Tidak kieu jadi kitu kan robah. Nah, seringkali orang tidak mau menyadari, tidak menyadari dirinya ya. Apa saya ini sedang diazab oleh Allah? Mending iya jawabannya, mending iya saya sedang disiksa oleh Allah, daripada dosa tersebut nanti disiksanya oleh Allah di akhirat. Nah, kurang lebih sama kan dengan apabila seseorang itu di dunia dia melakukan pelanggaran, melakukan dosa yang hukuman dari Allahnya kisos, mending dikisos di dunia. Kan mending dikisos di dunia tidak mau dikisos, bebas dari kisos, dikisos nanti oleh Allah di akhirat,
jauh lebih berat pastinya kisos dari Allah di akhirat. Nah ini tentang keridoannya. Di antaranya saya ingat itu tentang hadis orang yang sedang sholat itu orang yang sedang ngobrol dengan Allah. Kalau obrolan isi pembicaraan dari orang yang sholatnya itu adalah, ya itulah bacaan sholatnya itu jadi obrolan dengan Allah. Adapun dari Allah makna obrolannya bukan perkataan dari Allah, tapi obrolannya itu berupa Allah memberikan rahmat dan ridhonya. Nah ini terutama nantinya di akhirat ditegaskan lagi keridhaan Allah seperti ini. Nah sekarang kita lihat nih di penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, tentang hadis keempat itu yang barusan. Ada beberapa catatan lah ya. Yang pertama yaitu tentang Allah berbicara, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqulu li ahlil jannah. Itu kan awal sabda Rasulullah di hadis ini, ya innallaha yaqulu li ahlil jannah. Nah di dalam hadis riwayat Al-Habibi dari Malik ada bukan hanya berkata, tapi yatla'ullahu ala ahlil jannah, Allah menampakkan diri pada penghuni surga. Allah menampakkan diri kepada penghuni surga. Nah penghuni surganya itu penghuni surga yang mana? Semuanya kebagian semuanya. Entah yang nampak itu memang seluruh wujud Allah, itunya nampak. Kalau bagi penghuni surga Firdaus, ya gitunya melihat Allah itu dengan wujud Allah secara utuh gitunya, seluruhnya wujud Allah itu seperti apa. Nah kalau di dalam hadis yang lain kan, bagi penghuni surga paling rendah gitu kan, mereka itu kan hanya bisa melihat Allah itu dempal kakinya. Tapi di dalam riwayat Al-Habibinya dari Malik, hadis ini redaksinya demikian, tidak langsung Allah berfirman, tapi Nabi bersabda, yatla'ullahu ala ahlil jannah fayaqulu, Allah menampakkan diri kepada penghuni surga kemudian berfirman lah, ayatnya seperti yang ada di hadis ini. Nah di hadis lainnya ada penjelasan demikian, Allah menampakkan diri itu kepada penghuni surga kemudian Allah berfirman. Ada kata-kata tersebut, Allah menampakkan diri. Anggaplah Allah menampakkan diri, Allah mendatangi penghuni surga. Apakah seluruh wujud Allahnya itu bisa nampak? Nah ada hadis lain yang tadi yang menerangkan bahwa bagi penghuni surga yang paling rendah itu melihat bagian, bisa melihat Allah, tapi hanya bagian, nah hanya bagian dempal kakinya melihat Allah. Nah kemudian kata-kata ini nih di hadis tadinya itu Allah berfirman, bertanyanya itu hal raditum, apakah kalian ridho? Artinya kan menerima puas ya, bahasa kitanya puas mungkin ya. Apa kalian merasa puas dengan semua yang ada di surga? Artinya yang didapatkan oleh mereka gitunya. Apa kalian puas dengan semua yang kalian dapatkan di dalam surga? Nah di dalam hadis yang lain ini ada beda redaksi nih. Fi hadisi Jabirin indal Bazar. Nah pada hadis riwayat Al Bazar Allah berfirman gitu, firman Allahnya itu hal tashtahuna syai'an. Nah ditambah dengan pertanyaan itu, apakah kalian sudah merasa puas dengan semua yang kalian dapatkan di surga? Tadi dalam hadis riwayat Al-Bazar ada pertanyaan berikutnya dari Allah, hal tashtahuna syai'an.
Apa kalian menginginkan sesuatu yang lebih? Apa kalian menginginkan sesuatu yang lebih itu dari yang itu tadinya dari segala yang sudah kalian dapatkan di surga? Hal tastahuna syai'an, apa kalian menginginkan hal yang lebih? Nah, ternyata ditanya demikiannya penghuni surga itu kebingungan, katakanlah, apa yang lebih dari ini? Apa yang lebih? Itunya apa yang lebih dari semua yang mereka dapatkan di dalam surga? Sedikitlah mereview ini nih, surga itu seperti apa? Nanti kan ini penjelasan tentang surga dan neraka nih ya, berdasarkan hadis yang sudah itunya kita bahas. Di antaranya kan tentang ini Allah menciptakan 100 rahmat. Dari yang 100 itu Allah mengambil satu. Nah, yang satu ini kemudian Allah isikan, gitulah. Allah isikan, Allah curahkan ke seluruh jagat raya, Maka seluruh jagat raya ini, ya seluruh ruang itulahnya, seluruh ruang di jagat raya ini terisi, ada pasti di situ rahmat Allah. Ini yang satunya, rahmat Allah yang satu ini 100 buah rahmat, dari 100 buah itu Allah mengambil satu. Nah, yang satu ini kemudian Allah masukkan, Allah isikan, Allah curahkan kepada seluruh jagat raya ciptaannya ini. Artinya tidak ada sesenti pun gitulah, tidak ada sesenti pun ruang di alam raya ini yang tidak terisi rahmat Allah. Sehingga semua yang ada di alam raya ini kebagian, karena memang seperti inilah, seperti kalau kolam itunya, kalau sebuah kolam diisi penuh airnya, maka tidak ada ruang di kolam itu yang tidak ada airnya. Kan semua bagian dari kolam itu berarti kan ada airnya. Nah, maka kalau ikan misalnya, kalau ikan ada di kolam itu, dia mau berenang kemanapun ada airnya berarti. Ya, air si ikan itunya mau berenang ke atas kayak mau ke bawah kayak mau ke sebelah mana, kemana saja si ikan itu berenang ada airnya, karena memang kolam itu penuh dengan air. Nah, alam raya ini penuh dengan terisi dimanapun, tidak ada ruang tanpa rahmat Allah. Seluruh jagat raya ya, bukan hanya bumi, bukan hanya dunia, seluruh alam raya, jagat raya, termasuk langit, dimanapun di seluruh jagat raya, di seluruh tempat ada rahmat. Dan itulah satu, rahmat Allah itu satunya seperti itu. Sejak mulai Allah menciptakan sampai nanti hari kiamat, nah rahmat Allah yang satu ini gak akan habis, gak akan berkurang gitu. Rahmat Allah mah hiji nanti. Nah, karena di seluruh bagian alam raya ini kan semuanya terisi, ada berarti di situ ada rahmat Allah. Bumi, nah sekarang bumi ini, di bumi ini, ya bumi ini kan termasuk di dalamnya. Di dalam bumi ini kan ada di dalam alam raya tadi kan. Maka di bumi ini penuh, sebetulnya di bumi ini penuh, dimanapun di bagian bumi ini penuh dengan rahmat Allah. Kalau Rasulullah SAW menggambarkannya kan sederhana gitu ya. Kenapa burung bisa terbang, kenapa ikan bisa hidup di air, kan semuanya itu karena rahmat Allah. Yang 99 masih utuh, tidak akan terpakai, karena yang satu ini sudah cukup sampai hari kiamat.
Ya, artinya Allah tidak perlu mengambil rahmat yang keduanya karena rahmat yang pertama sudah habis. Ya, nah, artinya ini menggambarkan sebanyak itulah rahmat Allah, seluruh jagat raya ini kebagian rahmatnya. Bukan hanya buminya, karena kalau bumi kan sangat kecil kan. Seluruh alam raya, seluruh jagat raya ini ada mendapatkan rahmat Allah. Seperti itu gambarannya, itulah satu rahmat Allah itu seperti itu. Nah yang 99 ya masih utuh karena memang belum terpakai dan tidak akan terpakainya sampai terjadinya kiamat. Nah yang 99 itu akan Allah berikan seluruhnya. Coba bandingkan 99 yang satunya itu seperti yang tadi. Nah, satunya itu seperti yang sudah Allah gunakan, Allah tumpahkan ke seluruh alam raya ini. Nah, setiap satuannya itu seperti itu rahmat Allah. Ada 99 yang masih utuh, yang masih belum terpakai, dan hanya akan Allah berikan seluruhnya, itu langsung seluruhnya. 99 mau dituntut, mau dicicil. Yang 99 itu akan Allah berikan seluruhnya, tidak akan disisakan. 99 itu akan Allah berikan seluruhnya hanya bagi penghuni surga. Tetap kan, makanya enggak akan kebayang sebetulnya surga seperti apa. Hiji wae ya tidak terjangkau. Yang satu rahmat Allah di seluruh alam raya ini kan tidak terjangkau kan. Ya, kenapa ular tidak berkaki? Kenapa badak culanya tanduknya di situ? Kenapa ada mamalia hidupnya di laut, melahirkan, menyusui di laut lah? Itu ikan paus, lumba-lumba, mereka itu mamalia, mereka bukan ikan sebetulnya. Mereka mamalia hidupnya di air, mereka melahirkan, mereka ini kemudian menyusui. Ketika bayang atau ikan paus nyusu anak kumaha beratu berenang hijing cahaya laut berenangnya. Ya, artinya si bayi ikan paus ini kalau sedang menyusu kepada induknya itu begini bercampur dengan air laut. Ya itulah rahmat Allah. Kenapa demikian? Karena rahmat Allah. Ya, ada burung bisa terbang kan, burung juga kan ternyata ribuan spesies burung kan, ribuan kupu-kupu ribuan, semut ribuan. Ya, dari ada semut yang entah sebesar apa tiba-tiba ngeceletit gini nyeri, sireum leutik tegriannya. Nah, dari semut yang demikian sampai kepada ada semut yang bisa membunuh manusia. Semut gitunya, ada semut yang bisa racunnya itu bisa membunuh manusia. Kenapa demikian? Karena rahmat Allah. Semuanya makanya karena rahmat Allah. Nah, yang 99, wah entah seperti apa gitunya surga itu demikian. Nah, tadi itu duanya rahmat dan ridho. Rahmat dan keridoan itu Allah berikan ketika seseorang sedang sholat. Ketika seorang sedang sholat. Karena kan orang yang sedang sholat itu tadi kan orang yang sedang berdialog dengan Allah. Kalau dari orang yang sedang sholat, obrolannya, omongannya, dialognya kepada Allahnya itu adalah semua bacaan sholatnya itu jadi dialog. Artinya ketika seseorang mengucapkan Allahu Akbar itu sedang ngobrol sebetulnya, itu sedang mengatakan demikian itu kepada Allah. Dia sampaikan ucapan tersebut kepada Allah sebagai obrolannya. Kalau mau mulai sholat kan misalnya dengan mengucapkan demikiannya Allahu Akbar, pujian kan, itu kan memuji. Bacaan sholat hanya dua, isinya pujian dan permintaan. Kalau Allahu Akbar meminta sesuatu enggak?
Bukan, itu sedang memuji Allah. Artinya kita memuji Allahnya, yaitu pujiannya bahwa Allah itu maha besar. Setelah itu kemudian kita meminta. Kalau membaca doa iftitah yang ini misalnya setelah mengucapkan takbiratul ihramnya Allahu Akbar, Allahumma ba'in baini, artinya itu minta kepada Allah, betul-betul minta, bukan sekedar bacaan. Nah, kalau dari Allah, apa yang disampaikan Allah kepada orang yang sedang sholat, yaitu dua, rahmat dan ridhonya. Hari sholat so kayak buru-buru geus teu arti cek Allah itu jelema teh kumaha ieu kalau sholat malah ingin buru-buru selesai. Padahal itu kayaknya itu yang disampaikan oleh Allah kepada orang yang sholat itu adalah dua, rahmat dan keridoannya. Nah, kesini lagi nih di dalam hadis riwayat Al-Bazzarnya Allah bertanya, sudahkah kalian merasa puas dengan semua yang kalian dapatkan di dalam surga? Nah, tadi kan penghuni surga menjawab, apa yang menyebabkan kami merasa tidak puas? Artinya kalau kami menjawab tidak puas gitu ya, apa yang menyebabkan kami merasa tidak puas? Dengan gambaran seperti barusan, coba rahmat Allah yang satu saja seperti itu, yang di dalam surga seperti apa? Kemudian perbandingannya kan seperti yang ini yang kemarinnya sering terungkap nih hadis ini nih. Perbandingan dunia dan surga itu seperti orang mencelupkan jari ke dalam lautan lalu diangkat. Nah, dunia itu dunia adalah gitu. Dunia adalah air yang nempel di jarinya. Sementara surga samudra, lautan seluruhnya. Nah, perbandingan jadi demikian ya. Dunia itu ibarat itu air yang nempel di jarinya. Setetes lah anggapnya yang menempel di jarinya. Sementara surga itu samudra, lautan seluruhnya. Nah, ketika sudah mendapatkan, karena kan pernah mengalami dunia kan pastinya. Ya, para manusia kan pasti pernah mengalami dunia. Dan mendapatkan apa di dunia? Banyak, di dunia juga banyak yang didapatkan. Tapi sebanyak apa sih yang dia dapatkan di dunia? Nah, kalau ibarat ya sebanyak air yang nempel di jarinya. Nah, di dunia pun sudah banyak mendapatkan segala hal, segala sesuatu dari Allah itu sudah diberikan. Bahkan kan ayat ini kan yang inta'uduni nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung-hitung kenikmatan Allah kepada kalian gak akan bisa menghitung. Artinya banyak yang Allah berikan ketika di dunia. Tapi banyaknya ukuran dunia kan sebanyak apa? Air yang nempel di jarinya. Lalu masuk surga dan mendapatkan 99 rahmat Allah, mendapatkan samudra, lautan seluruhnya. Puas nggak? Nah, makanya menjawab seperti ini. Sudah, apa kalian puas dengan semua yang kalian dapatkan di surga? Nah, apa yang kalau kami mengatakan tidak puas? Wah, bagaimana kami bisa mengatakan tidak puas? Tapi kemudian Allah bertanya lagi, hal tashtahuna syai'an? Apa kalian menginginkan sesuatu yang lebih, artinya yang lebih dari yang sudah kalian dapatkan di surga? Saranya bingung itu, mana ada yang lebih itu kan, mana ada yang lebih dari apa yang sudah mereka dapatkan di surga dengan perbandingan yang barusan lah 1:99, setetes air dibanding dengan samudra lautan seluruhnya. Dulu kami mendapatkan setetes air dari Allah ketika di dunia. Sekarang kami ini diberi samudra lautan. Sok rek ngomong teu puas kumaha. Kurang keneh. Balik cek Allah jelema teh mureunna. Bener jelema mah rakusnya sakitu geus mendapatkan samudra lautan seluruhnya kawajayan kabeh ge acan ngomong teu puas deh. Tapi ini pertanyaan dari Allah, apa ada yang ada nggak kalian menginginkan lebih dari itu? Nah, ditanya demikian,
penghuni surga nggak ada yang bisa menjawab. Nah makanya di hadisnya pun tadinya apa ada gitu yang lebih dari itu? Ya apa ada itu yang lebih dari itu? Ini pertanyaannya. Ya Robbi ayu syai'in abdolu min zalika. Ya wahai Tuhanku, apa yang lebih dari semua ini? Kaharulang man, apa ada gitu yang lebih dari semua ini? Kalau saya ada, mau tahu atau tahu bulat? mau tahu atau tahu bulat? Penasarannya. Mau beja-beja, kalau mau beja-beja. Oh tuh Allah, nah itu benar aja itu ya asli lah kalau saya tak ingin tahu banget atau tahu bulat. Ini pertanyaannya demikian ya, hal tastahuna syai'an. Nah, kemudian ini penjelasan dari kata keridoanku. Pada hadis riwayat di sini sebutnya wafi hadisi Jabirin. Pada riwayat Jabir Allah berfirman, kalau di sini apa nih? Tadinya di hadis yang ada di sini. Uhillu, karena penghuni surganya menanyakan demikian. Wahai Tuhanku, apa ada yang lebih dari ini? Kemudian Allah berfirman, uhillu alaikum ridwani. Tadinya ini nih ya, aku halalkan, aku tetapkan, ya, aku berikan kepada kalian keridoanku. Sehingga fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Sehingga gitunya, sehingga maka aku tidak akan murka lagi kepada kalian. Artinya di sini penghuni surga itu bebas berbuat apapun. Mereka mau ngambek, mau Allah tidak akan marah, Allah tidak akan murka. Karena Allah sudah menyatakan demikian. Aku halalkan, aku tetapkan keridoanku bagi kalian. Maka aku tidak akan marah lagi kepada kalian selamanya. Tadi dia kan benar kalau di surga mah ini kan Allah juga tahu keinginan manusia kan. Allah tahu keinginan manusia. Ini yang tiga nih tentang tulul amal. Satu, tulul amal dengan umur. Allah tahu kan waktu di dunia manusia itu di dalam dirinya itu ada tulul amal. Satu tentang umur, yaitu ingin lama. Semua manusia itu nggak mau mati, ingin hidup lama. Kan ini di dalam kitab Burikok juga nya tentang tulul amal. Ini sudah agak beberapa bab sebelumnya ini sudah pernah dibahas. Kalau Rasulullah menggambarkan begini kan, kalau di hadisnya sih kotak, anggaplah bulat lingkaran. Manusia itu berada di dalam sebuah lingkaran. Tentang umur nih ya, tentang umur. Yang ada di pikiran manusia, umurnya itu sampai jauh keluar dari lingkaran ini. Padahal lingkaran inilah kematian. Tapi pikiran manusia, dia ini seolah membuat garis tentang umurnya ini jauh melebihi lingkaran ini keluar. Padahal kalau dia mengikuti garis tersebut kan akan kena oleh lingkaran ini, mati berarti. Tapi pikirannya bahwa hidupnya itu akan sampai yang ku ingin hidup 1000 tahun lagi. Itulah tulul amal manusia. Diwujudkan nggak oleh Allah? Keinginan itu diwujudkan nggak oleh Allah gitu kan? Keinginan manusia tentang tulul amal tentang umur diwujudkan, hanya bukan di dunia kan. Kalau di dunia itu manusia pasti akan kena oleh lingkaran kematian ini, meskipun pikirannya tentang umur itu jauh gitu keluar dari lingkaran manusia. Allah tahu manusia itu punya
tulul amal tentang umur, ingin hidup lama. Kalau di dunia, nah ini yang sudah Allah peringatkan, nggak mungkin hidup lama di dunia. Kenapa? Kan dunia ini pengasingan. Dunia ini tempat usiran bagi manusia. Karena tempat sesungguhnya manusia itu adalah surga. Di dunia ini di pengasingan, di tempat usiran, bukan tempat sesungguhnya bagi manusia. Karenanya tempat sesungguhnya bagi manusia itu adalah di dalam surga. Nah, setelah kalau manusia yang bisa, hanya setelah manusia yang bisa masuk surga, keinginan ini oleh Allah diwujudkan. Diberi berapa lama manusia hidup di surga? Kan ingin lama gitu kan ingin lama, hidup itu ingin lama. Nah, di surga oleh Allah diberi berapa lama? Tanpa batas, abadi. Cik Allah teh kagok 1000 tahun 2000 tahun nggak ngerepaeh atuh. Ya, artinya kan mau 1000 tahun, mau 2000 tahun, mau jutaan tahun, tetap kan ada akhirnya. Artinya tanpa batas Allah memberikan, memenuhi keinginan manusia tentang hidup lama, tidak akan mati lagi, abadi. Kemudian yang kedua tentang harta, sama lah gitunya, seperti lingkaran. Ini rezeki sudah Allah jatah, tayelah lingkaran sudah dijatah oleh Allah rezeki setiap orang ketika di dunia. Sebanyak apapun tetap ada batasnya. Tapi kan keinginan manusia tentang harta, dunia werek dilag-lag sorangan atau jelema mah ingin dimiliki gitu sendirian, kurang keneh tambahan ku bulan Maret gede teuing tahu bola teh nu leutik teuing gitu telegan pokoknya mah. Tulul amal tentang hartanya juga sama. Di surga diberi sebanyak apa? Kan diwujudkannya keinginan manusianya, diwujudkan di surga keinginan berharta banyak bahkan tanpa batas oleh Allah diwujudkan di surga. Pek di surga kurang minta keneh cik Allah teh sok. Ya, artinya kan kurang sok minta deui, pasti diberi oleh Allah. Tapi kan ketika ditanya seperti ini, ada yang apakah kalian sudah merasa puas? Geus moal nu kapikir, moal ku jelema teh naon deui. Artinya kan tentang tentang yang kedua aja, tentang harta kekayaan di surga oleh Allah diwujudkan. Ini buktinya hadis ini ketika ditanya, ada apa kalian menginginkan yang lebih dari ini? Olab di ditu mah tah. Olab mau kadar kabeh mun cek penghuni surga teh. Nah, kemudian yang ketiga, tanu ieu tah. Yang ketiga mah manusia itu menginginkan kebebasan. Sama kalau ketika di dunia mah ada lingkaran yang membatasinya. Sebebas apapun seseorang hidup pasti ngegeduk lah itu karena pasti berbenturan karena ada batasnya. Sebebas apapun lah seseorang gitunya ajarak-ajaragan ya di dalam lingkaran. Ajarak-ajaragan artinya hidup bebas pasti akan berbenturan dengan ini aturan dari Allah. Ya tidak bisa tidak. Tapi kan pikiran manusia tentang kebebasan ini juga jauh pikirannya jauh gitu keluar dari koridor atau batasan yang Allah tetapkan. Nah, di surga nanti diwujudkan oleh Allah ingin hidup bebas, pek cek Allah teh. Dan tadi dengan kata-kata aku tidak akan marah, aku tidak akan murka selamanya. Artinya manusia mau melakukan apapun. Kalau di dunia boleh nggak demikian? Ketika di dunia boleh nggak kita melakukan sesuka hati kita, pek bebas? Nah, di dunia gitu tuh. Kalau di dunia kan enggak kan? Ya kalau di dunia kan demikian. Justru ketika di dunia seolah-olah mengatakan kamu tidak bebas, kamu tidak boleh mengikuti
atau kamu tidak boleh hidup sesuka hati kamu. Nih aturannya itu dari Allah bagi manusia di dunia, dimana kan aturan dari Allah ini kan wajib ditaati. Allah melarang itu Allah melarang. Kalian tidak boleh hidup sesuka hati kalian, tidak boleh hidup seenaknya. Nih aturannya, taati. Nah kalau di surga, nah itu sudah tidak ada. Mau melakukan apapun, Allah nggak akan marah, nggak akan murka. Ini pernyataannya di hadis ini. Nah artinya yang tiga tadi itu oleh Allah diwujudkan, diberikan di surga. Tulul amal tentang umur tanpa batas, cekal kagoklah 5.000 tahun, 6.000 tahun, itu jutaan tahun, tetap ya tuh aya tungtung nari gitu mah. Hidup selamanya. Dengan hadis sebelumnya kan karena kematiannya sudah disembelih, kematian sudah nggak ada lagi di akhirat. Umur diwujudkan oleh Allah keinginan manusia. Kemudian tentang kekayaan, seperti nu tadi. Puas kalian dengan apa yang kalian dapatkan di surga? Ya, bagaimana mungkin kami mengatakan tidak puas? Nah itu tentangnya di surga kan gitu kan, tentang kekayaan kan dijanjikan nanti kan istana dari surga. Apa nukar itu puas kalian? Ya. Ada yang lebih dari itu? Moal kapikir ku penghuni surga teh emang ada gitu yang lebih dari itu kan gitu tadinya pertanyaannya. Ternyata yang ketiga. Aku tetapkan, aku halalkan, aku tetapkan keridhoanku bagi kalian. Itu yang lebih. Kalau hadis sebelumnya kan pengumuman berita tentang tidak ada lagi kematian, penghuni surga abadi kalian di sana. Itu kan tadi disebutnya di hadis nomor 3, bagi penghuni surga semakin bertambahlah kenikmatan berada di surga. Ya setelah ada pengumuman demikian, kematiannya disembelih, dan ketika kematian itu disembelih itu penghuni neraka, penghuni surga itu melihat, mereka menyaksikan kematian itu disembelih. Kemudian diumumkan, wahai penghuni surga, nggak ada lagi kematian, nih berarti kan sudah disembelih, abadilah kalian di dalam surga. Itu menambah kenikmatan. Tapi ketika ditanya di hadis ini, di hadis yang keempat ini ya, ingin yang lebih, nggak kepikir oleh penghuni surga gitu kan, emang ada gitu yang lebih. Tak kalau kita mau tahu banget atau tahu bulat, sok mah yang apal puguh atuh. Nah tentang ini, tentang keridhoanku, ternyata itunya yang lebih, itu yang lebih nikmat dari segala sesuatu yang ada di surga. Kemudian menurut satu surat apa itu ya, ini tentang ini nih yang barang siapa menginginkan nanti barang siapa menginginkan panen, barang siapa menginginkan hasil dari amalnya itu di akhirat, nazid lahu min harasihi, kami pasti akan menambah. Ya kami pasti akan menambah, kami akan memberi lebih dari hasil panennya sendiri. Surganya kan panen hasilnya itu. Hasil atau panen gitu dari beramal ketika di dunia ini apa? Surga kan hasilnya. Tadi ayat itu kami akan menambah, kami akan memberi lebih dari hasil panennya. Nah yang dimaksud kami akan memberi lebih dari hasil panennya itu adalah, anggaplah seperti ini ya, kalau hasil dari amalnya, buah panen gitu dari amal selama di dunia itu adalah surga. Nah kami memberi lebih itu maknanya adalah Allah menampakkan diri kepada mereka sehingga mereka bisa melihat Allah. Eta teh bonus, eta mau melihat Allah mah.
Dan ternyata melihat Allah itu lebih nikmat dari semua yang ada di surga. Bonusnya ternyatanya yang lebih itu yang lebih enak lah gitu ya. Yang lebih enak bagi penghuni surga itu adalah ketika melihat Allah. Nah, di hadis ini ada lagi ternyata. Karena kalau kita membayangkan tadinya seseorang masuk surga, seseorang mendapatkan surga, mendapat apa sih? Ya semualah sesuatu yang ada di surga. Tempat tinggal berupa istana. Begitulahnya tempat tinggalnya kan berupa istana. Makanannya itu kan banyak di dalam Al-Quran. Makanannya ada segala macam lah di dalam surga. Dengan saya sih nggak bayangin lagi tuh pokoknya neraka gitulah pokoknya surga mah. Semua yang mereka dapatkan di surga itu taya bonus nama ini yang lebih nikmat dari tinggal di dalam surga, tinggal di istana di dalam surga dengan segala kenikmatan, fasilitas, anugerah dari Allah di dalam surga. Ayat tadi itu naon atuh? Surah 20 nya anu nazid ahar sahu. Ya ayatnya ya. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi. Asy-Syura ayat 20 nya. Ya ini benar nih redaksi demikian. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi. Barang siapa menghendaki menginginkan keuntungan tadi teh panennya, buahnya, hasilnya gitu dari ini kan buah hasil panen dari ini, dari amal ketika di dunia mereka menginginkan surga gitu. Dengan beramal itu mereka menginginkan surga. Nah, barang siapa menginginkan panennya, buahnya, hasilnya itu di akhirat, ya surga ya, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Tadi diberi lebih oleh Allah. Apa sih lebihnya itu kan? Ya apa lebihnya itu? Karena kalau dari amalnya sendiri itu membuahkan surga, buahnya adalah surga, hasilnya itu adalah surga. Nah kami akan memberi lebih. Nah itu mereka melihat Allah. Kita mau bonus itu bonus dari Allah, kita mah melihat Allah. Di ayat ininya Asy-Syura ayat 20. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, ieu nya linu gitu. Jadi gitu kieu nanti hanya untuk di dunia gitulah, menginginkannya itulah menginginkan kenikmatan, menginginkan keuntungan, menginginkan kebahagiaan di dunia, tapi menginginkan itu di dunia. Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya satu bagian pun di akhirat. Tanya ayat Asy-Syura ayat 20. Jadi ada dua, katakan hanya kita sudah mendapati dua nih. Selain yang yang pokok lah anggapnya. Yang pokok itu kan dengan beramal soleh, itu amal soleh yang dikerjakannya itu akan berbuah, akan menghasilkan sesuatu. Apa sih hasilnya? Surga. Ya, amal soleh ini kan membuahkan hasil kan. Hasilnya itu adalah surga. Nah setelah di surga, di sini di ayat tadi Allah menjanjikan kami akan tambah, kami akan memberi lebihnya dari hasil panennya berupa surga. Satu, kalau berdasarkan ayat Asy-Syura ayat 20 berarti lebihnya, bonusnya adalah melihat Allah. Kemudian yang kedua, ini nih di hadisnya kan tadinya sudah jelasnya Allah menyebutkan ingin yang lebih dari itu. Para penghuni surga kan bertanya, emang ada yang lebih-lebih? Yang lebih utama, lebih istimewa, lebih afdol, yang lebih dari yang ada di surga. Nah, ternyata
pernyataan ini, aku halalkan keridhoanku bagi kalian sampai abadi. Pak, itu kan yang diinginkan oleh manusia dari yang tiga tadi, umur panjang, diberi abadi, kagok, tidak dibatasi oleh Allah. Ingin hidup lama, ingin berumur panjang, diberi abadi, ingin kekayaan yang banyaknya. Ketika di dunia kan manusia demikian, ingin kekayaan yang banyak, diberi samudra lautan. Dulu ketika mendapatkan air yang nempel di jari saja, manusia itu kan sudah kewadahan segitu ge. Ya, padahal dunia ini kan ibarat air yang nempel di jari. Coba kalau kita ininya perhatikan, orang terkaya di dunia sekarang ini sebanyak apa sih hartanya? Kawadahan tuh. Cik urang Sunda kawadahan hartana ge. Ya, orang terkaya di dunia itu kekayaannya sebanyak apa? Wah, itu kawadahan. Wah, mau banyak 7 turunan. Itulah hanya karena banyak itu di dunia yang pirang sakitu jadi pirang eta geuning cai eta nempel di curug sakitu teh. Tapi manusia itu kan sudah kawadahan sakitu ge. Geus kakubur tah ku kekayaan yang dimiliki teh. Baru mendapatkan sekian yang itu perbandingannya tadinya, padahal itu hanya bagian kecil dari air yang nempel di jari. Di dalam surga, samudra lautan seluruhnya tanpa batas lah anggapnya kekayaan, harta kekayaan yang Allah berikan bagi penghuni surga itu tanpa batas. Tadi umur tidak dibatas, abadi hidup di surga, kekayaan tanpa batas. Kebebasan tanpa batas, benar karena Allah sudah tidak akan murka, Allah tidak akan marah. Penghuni surga mau hidup dengan cara apapun mereka penghuni di dalam surga, Allah tidak akan marah. Rek jaga jeragan, rek jungkir balik, rek koprol, rek ancul-anculan, rek gorentelan, rek goleran, aku maneh cek Allah telah pokoknya bebas tah. Nanti diberikan karena Allah juga tahu keinginan manusia itu apa. Bahasa kerdidunya negara karena itu jelema teh yang bebas. Tidak mau diatur. Ya, ingin hidup sesuka hatinya. Iya, Allah tahu manusia demikian. Tapi kan ketika di dunia wayahna cek Allah teh meureunnan sing sabar atuh dang kege dibikeun. Ngan keukeuh da jelema mah hayang di dieu padahal Allah sudah menetapkan demikian. Ini aturannya dan kalian wajib taat. Manusia nggak mau, yang bebas hirupna. Nanti justru kan di akhirat nggak diberi kebebasannya. Ya kan tidak diberi kan kebebasannya. Emang di neraka bebas gitu, boro-boro. Kebebasannya itu betul-betul direnggut sama sekali. Di dunia dulu masih bisa bebas, di neraka mana bisa. Nah, kembali lagi ke sini ini. Di dalam surat At-Taubah, surat Ali Imran dulu lah. Ini tentang keridhoannya. Di dalam riwayat Jabir, ini menerangkan kata keridhoanku. Di dalam riwayat Jabir, redaksi hadisnya adalah ridwani akbaru. Keridhoan Allah itu lebih besar dari surga. Keridhoan Allah itu lebih besar dari surga. Lebih besar segala-galanya sebetulnya, lebih bernilai, lebih kalau nikmat gak ada di surga dengan segala yang ada di dalamnya, fasilitas itulahnya apa namanya, fasilitas anugerah rezeki yang Allah berikan kepada penghuni surga, pasti nikmat. Tapi kenikmatan ini lebih besar. Kenikmatan mendapatkan ridho Allah itu lebih besar daripada semua kenikmat yang ada di dalam surga. Ini di dalam hadis riwayat wafi hadisi Jabirin qala, yang di dalam hadis Jabir Allah berfirman, ridwani akbaru, keridhoanku itu lebih besar.
Nah ternyata memang ada ayat Al-Quran yang redaksinya demikian, keridoan Allah itu lebih besar. Nah adapun tentang keridoan Allahnya di dalam Al-Quran ini saya buka-buka gitunya ayat yang menyebut-nyebut tentang keridoan Allah. Surat Ali Imran rangkaiannya dari ayat 14 sampai 17. Ayat 14 mana ya? Kita baca terjemahnya saja nih ya. Ayat 14. Dijadikan terasa indah di dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa pasangan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda-kuda pilihan, ya kendaraan mungkinnya kalau sekarang kudanya, kemudian hewan ternak, sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Nah itu yang ketika di dunia ini semuanya bagi manusia itu terasa nikmat dengan semua ini. Yang dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia hal yang demikian tadi. Nah, itulah kesenangan hidup di dunia. Tapi dan itulahnya di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Surga berarti tadi di dunia pun itu sudah menyenangkan gitu, hal-hal yang demikian itu menyenangkan, kesenangan. Dan di akhirat di surga, wah kesenangannya ya bandingkan lah. Tetap yang tadinya setetes air dengan samudra lautan seluruhnya. Kemudian ayat 15. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Tadi di ayat 14-nya kuda, itulah tadinya kendaraan dan sebagainya lah pokoknya yang ada di dunia. Punya harta yang banyak, itu punya apa tadilahnya yang disebutkan teh, memiliki pasangan, memiliki anak, harta benda yang bertumpuk, emas, perak, kuda, hewan ternak, sawah ladang, pokoknya apapun lah bentuk kekayaan di dunia. Itu kesenangan benar. Nah di ayat 15-nya, katakanlah, maukah aku kabarkan kepada kalian apa yang lebih baik dari semua itu? Yaitu bagi orang-orang yang bertakwa disediakan di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci, yang bersih, serta ridho Allah. Nah ini adanya tentang ridho Allah ya. Ini penjelasan lebih rincinya berarti di hadis ini. Jadi Allah sudah Allah menyampaikan bahwa ini nih yang lebih baik daripada kuda sawah ladang yang tadi lah gitunya, yaitu yang bagi orang-orang yang bertakwa tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, pasangan-pasangan yang bersih, yang suci, serta ridho Allah, dan Allah maha melihat hamba-hambanya. Kemudian ayat 16-nya, yang dimaksud orang yang bertakwa, orang yang dijanjikan surga yang demikian tadi dan keridhoannya, yaitu orang-orang yang berdoa, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Ini boleh nih ya, berdoa seperti ini boleh, silahkan berdoa seperti yang ada di ayat ini, yaitu orang-orang yang berdoa, wahai Tuhan kami, amanna Rabbana innana amanna, wahai Tuhan kami sesungguhnya kami beriman, faghfir lana maka ampunilah kami, faghfir lana dzunubana maka ampunilah semua dosa-dosa kami, wa qina azabannar dan selamatkanlah kami dari siksa neraka. Nah ayat yang ke-17 nih,
Juga orang-orang yang sabar, as-sabirin, was-sodikin, orang-orang yang sabar, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang walqanitin, yaitu orang-orang yang taat, wal munfikin, orang-orang yang menginfakkan hartanya, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang yang memohon ampunan sebelum waktu fajar, yaitu yang mengerjakan tahajud. Ya, orang-orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum subuh. Tadi sini tentang di ayat keberapa tadinya? Di ayat yang ke-15-nya Allah sudah menyebut bagi orang-orang bertakwa di sisi Tuhan mereka ada surga dan keridhoannya. Intinya demikianlah, ada surga dan keridhoannya. Nah, ini di hadis ini lebih menjelaskan lagi bagaimana seseorang yang mendapatkan surga itu juga gitu mendapatkan keridhoannya. Nah, seperti di hadis ini penjelasannya, Allah menampakkan diri, Allah datang kepada penghuni surga, kemudian bertanya seperti tadilah dialognya ya. Nah, ternyata penghuni surga itu kan tengah gitunya, tidak ngeh mereka. Mereka nggak tahu apa kalian menginginkan yang lebih dari ini. Sudahkah kalian ridho dengan semua yang kalian dapatkan di surga? Ya. Bagaimana kami merasa tidak ridho? Tadi kan perbandingannya demikian lah gitu. Sudah dapat samudra lautan di dalam surga. Mereka tidak ngeh. Padahal Allah sudah akan menyebut keridhoannya. Urang mah apal ge bisi we Allah nanya. Allah nanya, kita kan sudah tahu. Gitu kan yang lebih dari itu? Ya iya tuh. Apal tuh cekal teh apa? Tahu apa keridhoanmu? Aduh, sehingga diberi keridhaan paling gede tah, mau bisa kejawab. Sehingga keridhaannya paling besar kepada Allah. Padahal ini Allah sudah menyebut nih di dalam Ali Imran, surat Ali Imran ayat 15. Bagi mereka adalah surga dan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan anu lah tadi, plus keridhaan Allah. Ridwanun minallah. Nah, kemudian satu lagi nya di surat Al-Hadid ayat 20. Nah, surat Al-Hadid ayat 20 hafal. Surat Al-Hadid dan surat ke-57. Orang baca beda ke pondok satu ayat. Ya tentang Ainud lah mah. Ayat ke-20. Ini nih kita baca terjemahnya saja nih ya. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Ada beberapa ayat kan yang menyatakan demikian. Permainan dunia ini hanya permainan dan acauan dan wonggo dunia mah perhiasan. Nah, disebutnya hanya satu segitu, permainan, senda gurau, sinetron lah, sandiwara lah dunia mah. Itu tadi kan dunia mah bukan tempat hidup sesungguhnya bagi manusia. Surga tempat sesungguhnya tempat hidup manusia. Di dunia ini hidup di pengasingan, pengusiran. Nah, dunia ini hanya permainan, senda gurau, perhiasan, dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan keturunan. Nah, Allah menggambarkan yang demikian itu seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu melihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Semua yang bersifat duniawi itu demikian. Ya, semuanya Allah menggambarkannya seperti tanaman yang ketika baru tumbuh kemudian segar gitu kan ya. Tumbuh daunnya lebat, buahnya banyak, tapi kemudian menua, menguning, keropos, mati, hilang. Dunia itu demikian. Ya, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu melihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Sementara bagi yang keduniaan tadi katanya,
di dunianya hilang semuanya, seperti yang tadi kalau tanaman itu menjadi kering, kuning, kemudian hancur. Sementara di akhirat nanti ada siksa yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Itunya ini saya mencarinya ayat yang ada kata itu keridoannya. Ini di ayat juga sudah ada. Ternyata Allah sudah menyampaikan sejak di dunia, artinya ya di akhirat itu ada. Ini yang barusannya, di akhirat nanti ada azab yang berat dari Allah dan ada ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu, kesenangan yang menipu. Nah itunya di ayat 20 tah. Di ayat ini menyebut nanti di akhirat itu ada surga dan plus keridoannya. Ini sudah arti Allah menyampaikan demikian. Oh iya, kamari teh aya ayatnya ya, sabiku ila magfiratim mir rabbikum wa jannah, maka berlomba-lombalah kalian. Ayat 21-nya nih. Berlomba-lombalah kalian menggapai, mendapatkan, meraih ampunan dari Allah dan surga.